bersama dengan saya Bulia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, seperti apa ya dulu itu bangsa Eropa waktu ada di Indonesia? Kalian mau tahu kan? Harapan saya setelah kalian nanti memperhatikan dan menyimak video ini, kalian dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yuk kita mulai untuk belajarnya. Anak-anak hebat kelas 5, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia bukan tanpa sebab. Mereka mempunyai slogan 3M. Apa saja slogan itu? Kalian bisa lihat di keterangan yang di samping ini. Yang pertama adalah go, mencari kekayaan. Bagi bangsa Eropa, rempah-rempah sama mahalnya seperti emas. Nah, penghasil rempah-rempah itu sebagian besar adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, mencari kejayaan atau glory, yaitu mereka mencari daerah jajahan di negara-negara dari luar benua Eropa untuk dijadikan negara jajahannya. Yang terakhir adalah gospel, yaitu menyebarkan agama yang mereka anut kepada masyarakat di daerah yang mereka jajah. Selain 3G tersebut, mereka juga mempunyai tujuan, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Misalnya nih, teknik pembuatan kapal, kemudian mesiu untuk senjata dan juga kompas. Nah anak-anak, bangsa Eropa mana saja yang pernah singgah ke Indonesia? Yang pertama adalah Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, dan yang terakhir adalah Belanda. Kita mulai dengan pembahasan bangsa Portugis. Silakan kalian bisa sambil melihat penjelasan di samping. Tahun 1512, Ki Agung berhasil sampai Maluku dan diterima dengan baik oleh masyarakat Ternate. Nah, mereka itu mempunyai tujuan. Mengapa kok di Ternate Portugis diterima dengan baik? Karena mereka akan dijadikan langganan untuk rempah-rempahnya dan juga dijadikan sekutu untuk melawan musuh kerajaan Ternate. Kemudian masih di tahun 1521, Portugis itu mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari musuh-musuhnya. Portugis juga mendapatkan hak monopoli rempah, itu rempah yang dari masyarakat Ternate itu hanya dapat dibeli oleh Portugis. Namun, hal tersebut membuat Portugis menjadi bertindak sewenang-wenang, menindas rakyat yang membuat rakyat Ternate tidak senang. Selanjutnya, kita bahas bangsa Spanyol. Tahun 1521, Spanyol datang ke Tidore dan bergabung dengan Tidore untuk melawan Portugis dengan Ternate. Namun sebenarnya, kedatangan mereka itu untuk menguasai rempah-rempah dan juga menyebarkan agama. Spanyol merupakan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Awalnya mereka bersikap sangat baik, namun lama-kelamaan tetap selalu ada penindasan karena mereka ingin menguasai rempah-rempah di Tidore. Tahun 1534, Spanyol menyingkir ke daerah Filipina karena kalah dari Portugis. Bangsa Eropa lain yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Inggris tahun 1811 menyerang Belanda di Indonesia dan mereka menang, Belanda menyerah. Pulau Jawa dan sekitarnya dijadikan kekuasaan Inggris, kemudian tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris dan juga orang-orang Belanda dapat bekerja di pemerintahan Inggris sesuai dengan perjanjian di Desa Tuntang, Jawa Tengah. Gubernur EIC menunjuk Thomas Raffles sebagai pemimpin di Pulau Jawa. Nah, Raffles memiliki beberapa kebijakan di bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, hukum, sosial, dan juga ilmu pengetahuan. Anak-anak hebat kelas 5,
Kita bahas kebijakan Raffles mulai dari bidang birokrasi pemerintahan. Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan dan mengubah pemerintahan pribumi menjadi pemerintahan barat. Bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah. Di bidang perekonomian dan keuangan, petani bebas menanam tanaman ekspor dan juga menghapuskan pajak hasil bumi dan penyerahan yang wajib untuk pemerintah Inggris. Selain itu, Raffles juga menetapkan sewa tanah. Pemerintah Inggris sebagai pemilik tanahnya dan juga bupati sebagai penyewa wajib membayar sewa. Selain itu, pajak dipungut terpisah melalui pajak. Di bidang hukum, Raffles menerapkan sistem pengadilan berdasarkan besar kecilnya kesalahan, bukan berdasarkan ras. Kemudian harus ada peradilan yang sama untuk setiap keluarga. Kemudian di bidang sosial, Raffles mengadakan penghapusan kerja lodi, perbudakan, peniadaan, timbang, atau hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Menariknya, Raffles mengembangkan di bidang ilmu pengetahuan. Ia menuliskan buku dengan judul History of Java. Kemudian aktif dalam mendukung perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga menemukan bunga bangkai di Bengkulu yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Dan yang terakhir, Raffles merintis kebun raya Bogor. Meskipun hanya memerintah selama 5 tahun di Indonesia, namun Raffles memberikan banyak sekali pengembangan untuk Indonesia. Nah, di samping itu, selain beberapa perkembangan baik, tetap saja bangsa Eropa tetap yang namanya penjajah, mereka selalu melakukan penindasan kepada rakyat. Kita lanjut anak-anak hebat kelas 5, kita membahas bangsa Belanda. Cornelis de Houtman mendarat di Pelabuhan Banten tahun 1596. Tahun 1602, Belanda membentuk Perserikatan Dagang yang diberi nama VOC dengan gubernur jenderal yang pertama yaitu Pieterburg. VOC memiliki hak istimewa, di antaranya yaitu hak monopoli dagang, memelihara angkatan perang, memiliki benteng, kemudian mengangkat pegawai sendiri, dan melakukan peradilan. Selain itu juga mempunyai hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Rakyat Indonesia waktu itu tuh menderita sekali, miskin, terutama rakyat Jawa. VOC kemudian mengalami kemunduran pada abad ke-18. Nah, dari tahun 1802 sampai dengan 1811, Gubernur Jenderal Belanda untuk Indonesia digantikan oleh Ferdinand Herman Willem Daendels. Pada masa pemerintahan Daendels, ia menerapkan kerja paksa atau kerja lodi pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Daendels membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kira-kira sepanjang 1000 km. Dan itu harus dikerjakan oleh masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan kan bagaimana menderitanya masyarakat Indonesia pada masa Daendels. Setelah masa pemerintahan Daendels, dilanjutkan pemerintahannya oleh Van den Bosch. Ia menerapkan tanam paksa yang dikenal dengan kultur stelsel pada tahun 1830. Pada tanam paksa, rakyat yang memiliki tanah dipaksa menanam 20% bagian tanahnya dengan tanaman ekspor yaitu kopi, tebu, dan taro. Sedangkan rakyat yang tidak punya tanah wajib bekerja selama 75 hari dalam setahun di tanah pemerintah Belanda. Pada masa Van den Bosch juga rakyat sangat menderita. Nah, anak-anak hebat kelas 5, dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, mereka memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah mencari kekayaan, yang kedua mencari kejayaan, kemudian yang ketiga menyebarkan agama dan juga menyebarkan ilmu pengetahuan. Namun, dengan adanya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kondisi rakyat Indonesia tetap menderita akibat kedatangan mereka. Untuk belajar kalian di rumah, kalian coba tuliskan di buku kalian pada masa pemerintahan siapa bangsa Indonesia mendapatkan banyak pengalaman.
Kalian tulis di buku kalian, kemudian dikumpulkan ke Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, sebelum saya akhiri, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.